Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang asam urat ya. Asam urat ini bisa disebut gout ya. Itu merupakan salah satu jenis radang sendi yang terjadi karena penumpukan kristal. Kristalnya ini kristal asam urat ya. Jadi kristalnya menumpuk menyebabkan radang sendi, jadinya nyeri ya. Untuk asam urat ini kenapa kok bisa terjadi? Karena penumpukan zat yang mengandung purin tinggi ya. Contohnya kacang-kacangan, untuk nilai asam urat ini normalnya beda antara pria dan wanita. Kalau pria itu kurang dari 7, kalau wanita itu kurang dari 6. Untuk lebih tepatnya, rentang nilai normal untuk pria adalah 3,4 sampai 7. Untuk rentang nilai normal asam urat pada wanita 2,4 sampai 6. Satuannya adalah miligram per desiliter. Untuk anak-anak normalnya itu 2,0 sampai 5,5. Bahasanya di sini hiperurisemia ya. Hiper kelebihan. Urisemia ini ya asam urat itu ya, kelebihan asam urat. Pengobatan yang digunakan first line-nya adalah allopurinol. Allopurinol ini adalah lini pertama pengobatan pada gejala asam urat ya, pada penyakit asam urat. Allopurinol atau febukosat ya, tapi lebih sering yang dipakai itu allopurinol ya. Apabila alergi terhadap santin oksidase inhibitor, bisa digunakan probenesid ya. Kombinasi allopurinol atau focubusat dan agen uriconic atau probenesid. Jadi bisa dikombinasi allopurinol dan probenesid. Untuk penderita gagal ginjal harus mengatur dosis allopurinol. Tujuan terapi dari asam urat ini adalah yang pertama adalah mengurangi serangan akut, kemudian menghindari terjadinya serangan, dan yang ketiga menghindari komplikasi yang disebabkan oleh penumpukan kronis kristal asam urat di jaringan purinnya itu loh. Kemudian penderita asam urat ini juga mengalami inflamasi atau nyeri ya. Untuk inflamasi ini harus diasesmen tingkat inflamasi dan tingkat nyerinya. Nyeri digunakan visual analog scale atau VAS ya, skala nyeri 1 sampai 10. Kemudian dapat digunakan terapi tunggal atau kombinasi. Obat pilihan antara lain NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, kortikosteroid dan kolkisin. Bisa pakai natrium diklofenak. Kortikosteroidnya bisa pakai dexamethasone. Kemudian selanjutnya adalah terapi anti gout pada kehamilan. Jadi terapi asam urat pada kehamilan. Yang digunakan adalah probenesid ya. Probenesid dapat dikatakan sebagai pilihan untuk eliminasi asam urat selama kehamilan. Oke, obatnya jelas probenesid ya. Allopurinol relatif dikontraindikasikan ya. Allopurinol yang jadi first line pada pasien asam urat kondisi normal sekarang dikontraindikasikan untuk
pasien posisi hamil. Allopurinol pada trimester pertama dapat menyebabkan terminasi kehamilan. Kemudian ibuprofen adalah pilihan pertama untuk penanganan serangan gout saat kehamilan. Maksudnya itu penanganan inflamasinya ya. Kalau tadi kan pakai natrium diklofenak atau NSAID, kemudian pakai kortikosteroid, ini posisi hamil itu pakainya ibuprofen. Kortikosteroid intraartikuler atau sistemik dapat diberikan pada trimester berapapun ya, berarti Dexa bisa digunakan lah pada trimester berapapun. Colchicine hanya disarankan untuk digunakan pada kondisi khusus. Penggunaan colchicine jangka panjang diperlukan pada kondisi kehamilan yang didiagnosa mengalami familial Mediterranean fever. Begitu terapi antigot pada kehamilan atau terapi asam urat pada posisi hamil ya.